La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. La tamuddanna, janganlah engkau lirikkan, jangan engkau arahkan ainaika, kedua matamu atau pandangan. Jadi kalau di sini dilihat kalimatnya, seperti yang kemarin sudah kita bahas bersama anatomi dari ayat sebelumnya tentang bahwa tidak lagi kekayaan, kekuasaan. Ketika sudah berhadapan dengan Allah, di sana tidak berguna. Orang-orang sekarang yang mungkin membanggakan kecerdasannya, membanggakan kekuatan fisiknya, kerupawanan parasnya, kebanyakan hartanya, ketinggian jabatannya. Itu yang kemarin di ayat 84 kan sudah fama agna anhuma kanu yaksibun. Tidak akan berguna apapun yang mereka bukan itu. Maka kamu jangan tertipu oleh itu. Kalian kita sudah bahas tentang la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan kau percaya hatimu. Tapi sebelum menjadi ke hati itu kan mata dulu. Ya kan? Kemarin kita sudah pelajari bagaimana cinta itu dari pandangan mata dulu. Lalu turun ke hati. Kan gitu. Nah, di dalam pandangan mata ya ini. La tamuddanna ainaika. Ainaika berarti dari kata ainun, ainun mata. Ainaika kedua matamu. Berarti gini itu. Kalau sudah dibilang kedua mata, berarti kalau satu aja boleh ya. Satu aja nggak boleh, apalagi dua kan ini. Kadang kan mungkin kita masih ngelirik dikit gitu. Ini enggak. Dua-duanya enggak boleh, kedua matamu. Jadi kedua matamu jangan kau lirikkan. Memang itu dipasang sama setan. Sama yang kemarin di ayat sebelumnya kan. Sumpah ya. Akan membuat la uzayyinanna. Masih ingat ya? Akan aku jadikan rasa indah dalam pandangan manusia. Al-ardo bumi ini. Dunia ini. Ya, berapa kemarin? Masih di Al-Hijr. Sumpahnya setan kemarin. La uzayyinan katanya setan. Sungguh akan aku buat mereka merasa indah. Berarti yang menghias dunia ini sehingga tampak indah itu siapa? Siapa? Setan. Yang 39 kemarin loh. Setan, Di guys. ayat 9 kemarin siapa? Kola yang berkata di ayat 39 siapa? Kola berkata. Siapa yang berkata di situ? Jelas di ayat 39 kemarin sudah kita paham. Kola berkata, iblis, Robbia Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah bersumpah menyesatkan aku, memutus bahwa aku ini sudah jelas zolim sesat, ya sudah, tak apa-apa, aku terima itu. Tapi izinkan aku, la uzayyinan, akan aku jadikan dunia terasa indah. Bagi siapa? Lahum, bagi manusia. Manusia yang siapa? Bukan yang beriman. Karena Allah sudah memberi janji di bawahnya itu. Bahkan setan pun sudah mengakui. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang terpilih, yang mukhlis di antara hambamu, yang tidak terpercaya. Kan gitu itu. Gitu loh. Maka Allah pun berfirman, ya sudah silakan. Tapi Allah kata Allah berfirman.
Hadza siratal aliyyil mustaqim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku yang taat kepadaku, tidak akan bisa kamu memperdaya mereka. Bisa. Orang-orang yang ikut kamu. Allah ngasih tahu nih warning, early warning system kepada kita, ngasih satu apa ya, peringatan dini kepada kita. Peringatan dininya apa? Di ayat 88 tadi itu. Ayat 88 tadi. Apa ayat 88 tadi nyatakan? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Manusia, karena setan caranya itu dengan cara apa? Membuat terasa indah. Semua halnya hal yang harusnya jelek tapi di ini di eh, hias-hias sehingga kamu kayak indah. Padahal itu nggak indah. Ada satu hadis gini dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, huffatul jannah bil makari wa huffatun nar syahawati. Dalam lafal lain, hujatul jannah makari wa hujibatun nar bisyahawah. Artinya, huffatul jannah atau hujibatul jannah ditutupi, dihiasi, dibungkus, gitu ya, dibungkus, di packaging. Surga itu oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati, hal-hal yang tidak enak. Itu. Bimala tahwa anfusukum, kan gitu. Dengan apa yang tidak cocok dengan nafsu. Akhirnya apa? Manusia menjauh dari surga. Tapi sebaliknya, hujibatun nar bisyahawah, hufatun nar bisyahawah. Tapi ditutupi, dibungkus, di packaging, dihiasi neraka itu dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Sehingga barang buruk tapi ditutup oleh hal yang menyenangkan hati, barang bagus ditutup oleh hal yang tidak menyenangkan hati. Dari sisi pandangan lahir, maka Allah pun di situ menyayangi kita dengan menyatakan yang disentuh pertama adalah hal lahir apa? Ainika. Kedua matamu itu loh. Kan sukanya hal yang lahir saja manusia itu. Itu loh. Ya, jadi manusia itu kebanyakan hanya melihat yang lahir. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Coba dibuka di surat Ar-Rum ayat 7. Ar-Rum ayat 7. Enggak, dibuka di surat Ar-Rum ayat 7. Sudah ketemu? Bismillah. Oke, izin guys. A'udzubillah. Siapa? Siapa tadi? Bu siapa? Oh, ya silakan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul adzim. Jadi manusia itu ya'lamuna dhahira. Kebanyakan manusia itu hanya lihat lahirnya. Oh, bungkusnya enak. Padahal isinya neraka nggak peduli, wes bungkusnya enak. Gitu loh. Bungkusnya apa? Ya kemarin yang sudah kita bahas itu mulai dari fun, food, fashion, fame, fortune. Kita bahas kemarin. Oh enak itu sudah. Gitu loh. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh loh. Maka Allah berfirman di ayat ini. Kita fokus nih di surat Al-Hijr nih. Ayat yang ke-8. Le manusia kata Allah. La tamuddanna ainaika. Jangan kata engkau lirikkan matamu Muhammad. Di situ yang disebut Nabi Muhammad SAW. Artinya kita, jangankan kita, Nabi aja diingetin sama Allah.
La tamudanna. Jangan engkau sekali-kali Muhammad gitu. Kanya itu kepada Nabi Muhammad tuh. Padahal Nabi Muhammad sudah jelas terjaga. Jadi kelihatan betul memang Allah menyengaja memberikan apa semacam Suaranya terputus. Jadi kalau kita lihat di situ jelas banget bahwa Allah menjaga kita itu mulai dari eh, ketika ketika sudah mulai dari mata itu sudah dilarang. Ojo, jangan kamu pandangkan, tunjukkan matamu Muhammad. Ilama mata nabihi azwajam minhum. Kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa orang dari mereka. Wala tahzan. Wala tahzan, dan janganlah engkau sedih karena ucapan mereka alaihim. Jangan. Gitu kata Allah. Waqfid janahaka lil mu'minin. Sudah, kamu fokus saja bergaul dengan orang-orang beriman. Fokus saja untuk menjadikan orang beriman sebagai ini kamu, sebagai orang yang kamu rendahkan hatimu, orang yang kamu selalu berkasih sayang dengan mereka. Bentar. Jadi jangan engkau palingkan matamu dan kamu jangan sedih atas gaya mereka dan lain sebagainya. Wa qul inni ana nadhirum mubin, dan katakan bahwa aku pemberi peringatan yang sebagaimana memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah memilih-milih kitab Allah. Karena yang disebut maksud memilah-milah ini apa? Orang yang talbisul haqqa bil batil, orang yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, orang yang takfumul haqqa, yang disampaikan ayatnya tenda gitu kan, yang hak tapi kok kemudian bertentangan dengan mayoritas masyarakat disampaikan. Yang kayak gini-gini, ini yang disebut sebagai orang yang al-muqtasimin, orang yang alladzina ja'alul Qur'ana idin. Nah, di masa kita kalau dulu kan orang-orang ahli kitab tuh, kitab Taurat dan Injil, ternyata di dalam Al-Qur'an juga sama. Ada orang-orang yang memilah-milah Al-Qur'an itu. Yang disukai disampaikan, yang nggak disukai nggak disampaikan. Khawatir. Terutama mereka juga ahli kitab. Ada yang takfuru nabi ba'dil kitab, untuk minu nabi ba'dil kitab. Orang yang mempercayai satu bagian ayat Al-Quran, ada yang tidak mempercayai bagian yang lain.
Ini tampak dari apa yang mereka percayai, misalnya yang cocok dengan hati dipercaya, tapi yang nggak cocok ya nggak dipercaya. Hmm. Jadi, fawarobbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Menanyai apa ya? Dari amma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari mereka mencampur adukkan antara yang hak yang batil tadi, al-talbisul haqqo bil batil, sampai takumul haqqo, ya, menyembunyikan ayat Allah. Maka kata Allah, sudah, fasda' bima tu'maru, sampaikan saja apa yang menjadi, apa yang diperintahkan, sampaikan saja. Hina ngolok-ngolok kamu itu. Nakaziin, karena kami pasti akan menjagamu dari orang-orang yang mengolok-olok kamu itu. Sudahlah, kami yang akan menjagamu, kata Allah. Nah, di sini disampaikan menjaga dari apa ya? Dari serangan-serangan fisik, tapi dari serangan yang sifatnya apa? Verbal, olok-olok, Muhammad gendeng, Muhammad kejinan, sesat, orang ekstrim, apa, merusak tradisi, orang tidak punya ilmu, bodoh, semacam-macam. Yang di atas kemarin kan innaka majnun Muhammad, kan gitu. Mereka itu alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Mereka orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah, dan mereka kelak akan tahu akibat dari kerjaan mereka. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, hai Muhammad, kata Allah, kamu sedih, dadamu terasa sumpek sempit. Kenapa? Karena olok-olok mereka, pengingkaran mereka, karena ketidakmauan mereka untuk mengikuti kamu. Kami tahu, kata Allah. Kami tahu. Tapi sudahlah, fasabih bihamdi rabbika. Kamu bertasbihlah, memuji kepada Tuhanmu. Wakum minas sajidin, dan jadilah orang-orang yang bersujud. Sudahlah, tinggalkan mereka, jangan hiraukan ucapan mereka. Wa'arid anil qaumil zalimin, berpalinglah dari orang-orang yang zalim itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang menjemputmu. Sudahlah, kamu berada di jalan kebenaran. Jangan, saya sering sampaikan ya kepada dulur-dulur saya sendiri, hati saya itu kalau pas misalnya sudah sedemikian upaya untuk mengajak dulur-dulur ke arah kebaikan, tapi kadang masih disalahpahami misalnya, ya, bahkan misalnya dijadikan sasaran fitnah apa segala macam. Saya belajar dari Rasulullah SAW ini, belajar dari ayat Allah ini, dan belajar dari Abi Muhtar. Abi Muhtar itu juga begitu. Ketika di difitnah, ketika diserang dan lain sebagainya, ya bismillah gitu. Anggaplah itu sebagai seni dari Tuhan. Allah kan di sini, sudahlah Muhammad, berpalinglah dari mereka, jalan mereka, kamu bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah, syukurlah, dan ajak semua jamaahmu, ajak semua santrimu untuk bersujud, untuk menyembah Allah sampai datang kematian. Jadi jangan dikira kalau sampean sudah melakukan semakin kebaikan orang seneng, enggak lah. Sampean sudah melakukan semua, ada fitnah, ya enggak lah. Makanya kalau saya Gus Glory misalnya difitnah gitu, sekarang Gus Glory gini, Gus Glory gitu, ya. Saya kalau marah gimana? Nabi Muhammad yang sudah sesempurna itu aja dihina, difitnah, guru saya, saya Pak Guru Muhtar yang sudah sedemikian tinggi amalan ibadahnya juga difitnah. Nah, sampai akhir hayat juga masih dihina, difitnah. Tidak bukan apa yang difitnahkan itu, difitnah ya. Makanya saya kadang meskipun kau tak belajar sekarang, gimana tuh,
Ya tidak. Jadi ya bukan hanya orang yang nggak nggak puas, kemudian nyari-nyari kesalahan, kemudian ngolok-ngolok saya. Is, semua orang seneng itu nggak mungkin. Dan kalaupun dicari-cari celah, kita sudah belajar tentang bagaimana apa itu menjadi posisi orang yang satu pembuat fitnah, dua mencari fitnah, tiga pemercaya fitnah, empat penyebar fitnah, lima penghenti fitnah. Nah, kita kadang kan gantung kita mau milih posisi mana. Kan itu. Karena apalagi zaman AI kayak sekarang lagi ada WA-an si A sama si B isinya porno misalnya. Padahal tidak ada WA. Dan foto-foto juga sudah bisa di-generate kayak misalnya si Sodron lagi berjumpa naudzubillah min dzalik ya dengan si Sarmina misalnya. Tidak ada begitu. Dibikinkan videonya persis juga ada bisa naudzubillah min dzalik. Kalau sudah zaman kayak gini lalu ada orang yang masih suka mencari fitnah, mempercayai fitnah, menyebar fitnah, apalagi pembuat fitnah. Sampean dan saya tak ajak untuk jadi orang fitnah dan penghenti fitnah. Di kalau fitnah diajak Allah sama ini. Fasabi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa anhu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sudahlah, berpalinglah dari mereka, tasbihlah, bertahmidlah, dan jadilah orang-orang yang bersujud kepada Allah sampai nanti Allah memanggil. Berat? Iya. Kata Allah, kalau Muhammad, ya, inna na'lamu sodruka dhaifun. Atau in annaka yadhiqu sodruka bima yaqulun. Tahu hatimu sedang sempit karena perkataan mereka, tapi sudahlah. Kami menjaga. Kata Allah, inilah yang jadi eh, janji Allah. Inna kafaina kal mustahziin. Kalau dulu Nabi Muhammad dijanjikan akan dijaga, ya kalau kita ngikutin Nabi Muhammad cara menghadapi mereka dengan bertasbih, bertahmid, dengan tetap sujud, ya insya Allah Allah akan menjaga kita juga. Oke? Jadi Allah tetap insya Allah menjaga orang-orang yang mengikuti jalan Siratal Mustaqim, jalannya Siratal Anbiya'i wal Mursalin. Cara tadi. Wa'bud hatta ya kal. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya tadi mulai ngaji tadi itu masih di dalam bis. Alhamdulillah ini dibawakan lagi di Denpasar. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Oh, Ya, semangat. izin Gus. Silakan Mas Rahman. Masih Ya, di Semarang nih. masih Gus masih. Oh, kemarin sebenarnya mau mampir kok jauh. Iya Gus. Ya, Ya, silakan, silakan. ya. Izin Gus. Mungkin di sini kan ayat yang tadi kita bahas tentang yang alladzina ja'alul Qur'ana idin gitu. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Nah, Ya, bagaimana betul. terkait dengan ustadz-ustadz mungkin yang me- mencari pasar di situ, Gus? Maksudnya, mungkin kan kalau Al-Quran kan ada basyiran wa nadhiran gitu, Gus ya. Maksudnya kabar gembira dan peringatan gitu. Tapi kalau semisal disampaikan basyirannya aja, nadhirannya kan apakah diperbolehkan, Gus? Kemudian mungkin kriteria misalnya kriteria Ustadz seperti itu apakah mm, diperbolehkan dengan nis-nis tertentu, mungkin kayak ada Ustadz yang membahas khusus fikih, mungkin dengan Ustadz ini yang membahas tentang sirah nabawiyah khusus ini, atau memang yang ideal tuh memang ya harus bahas keduanya gitu, seperti yang sehari-hari Gus Lori sampaikan juga gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini Mas Norman. Pertama, sebenarnya kalau kekhasan itu boleh loh, Mas Norman. Kekhasan. Hanya memang sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kompetensi. Ya. Ada orang yang memang dia fokusnya itu di bidang fikih. Maka yang disampaikan memang pelajaran-pelajaran fikih. Gitu ya. Ada orang yang memang fokusnya itu di pelajaran hadis, sehingga dia banyak bicara tentang hadis. Boleh sebenarnya ya.
kalau tujuannya memang sesuai kompetensi. Tapi kalau tujuannya itu dia ke sana satu, kemudian merasa bahwa itulah ilmu yang paling hebat dan tidak ada yang lain. Yang kedua, tujuannya hanya seperti yang Mas Rahman sampaikan tadi, karena takut menghadapi tantangan kalau menyampaikan yang hak dengan menyembunyikan yang hak. Nah, itu keliru, enggak boleh. Itu jelas larangannya dalam Al-Qur'an. Itu kalau tidak bukan karena misalnya kompetensi saya di sini gitu, tapi karena memang menghindari yang hak atau bahkan menyembunyikan yang hak demi misalnya pasar, demi agar laku, ini dilarang keras. Mas Rahman bisa coba baca pakai monggo dibuka Mas Rahman di surat Al-Baqarah ayat 42. Ya, larangannya jelas nih. Al-Baqarah ayat 42. Nggih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kan jelas itu. Jadi ayat-ayat yang kemudian orang yang dimaksud dengan tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'dil kitab gitu kan. Itu adalah orang yang seperti itu tadi. Mungkin dia apa ya? Percaya terhadap satu bagian dari kitab tapi tidak percaya terhadap bagian yang lain. Itu ada di ayat 85 sama. Lanjut ayat 85. Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan pemusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dan dalam kehidupan dunia. Hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau dulu orang-orang Yahudi itu juga gitu sama. Kepada Taurat itu ya sebagian diimani, sebagian enggak gitu. Nah, kalau sekarang misalnya umat Islam siapapun ya, mau orang awam, ustadz dan sebagainya, kalau hanya fokus pada satu ayat dan tidak mau menyampaikan ayat yang bukan karena alasan kompetensi tadi ya, tapi karena alasan misalnya khawatir tidak disukai dan makanya tidak boleh. Kayaknya disamakan dengan orang-orang Yahudi zaman dulu. Sehingga betul tadi Mas Rahman bahwa bagaimana caranya kita? Quran itu berisi basyiron wa nadhiron. Basyiron pemberi kabar gembira, hal-hal yang enak lah ya. Wa nadhiron pemberi peringatan, sesuatu yang tidak enak. Memang tidak enak, tidak sesuai nafsu. Nah, kita harus sampaikan dua-duanya. Makanya Rasulullah tadi di ayat yang tadi kita pelajari, kata Rasulullah, kata Nabi, di atas tadi, disampaikan, saya adalah, dan katakanlah Muhammad, ini sungguhnya aku, ayat 89 tadi, surat Al-Hijr tadi yang kita bahas. Ini ana nadhirun mubin. Pulas di situ. Aku pemberi peringatan. Kenapa tadi Rasulullah tidak disukai diolok-olok? Karena ini yang menjadi titik tekan beliau. Ana nadhirun mubin. Aku pemberi peringatan. Gitu. Yang nyata, jelas. Tidak ada yang tak tambah, tak kurangi, juga tidak ada yang tak sembunyikan. Itu pemaknaan dari mubin itu. Gitu. Jika Rasulullah dan Quran itu fungsinya adalah basyiron wa nadhiron. Konsepnya itu. Jadi, itu disampaikan dalam surat Fussilat ayat 3-4. Di sana disampaikan. Coba, monggo. Mas Rahman atau yang lain di surat Fussilat ayat 4. Ayat 3-4 ya. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 119. Silakan Mas Rahman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Kemudian ayat 4-nya yang membawa berita gembira dan peringatan, akan tetapi berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Jadi Quran itu dari itu, basyiron
wa nadhiron. Basyiron pembawa kabar gembira, wa nadhiron dan pemberi peringatan. Nah, itu menunjukkan bahwa selengkap itu tidak boleh dipilah-pilah cuma basyiron saja atau nadhiron saja. Nggak bisa. Tapi memang titik tekannya Rasulullah waktu itu pada saat diolok-olok, tidak apa-apa. Itu memang nadhiron, pemberi peringatan. Kalau kemudian mau diingatkan karena tidak cocok dengan nafsu, ya sudah. Maka fa'arid anil qaumil musyrikin. Fabi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Gitu Mas Rahman. Gitu. Oke, sekali lagi? Gus, mau izin tanya lagi boleh? Ya, Eh, silakan. kalau ini mungkin pernah ditanyakan juga, yang kalau di Quran surat Yasin kan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, apakah kita mengikuti orang-orang yang tidak meminta imbalan itu sebuah kriteria inklusi dan kriteria wajib buat mengikuti seseorang, atau memang ya itu mungkin pertanyaan saya. Ya, kriteria inklusi ya, tapi bukan kriteria eksklusi ya. Kalau eksklusif itu kan hanya satu-satunya. Tapi inklusi ya itu satu di antaranya. Jadi ittabi'u surat Yasin ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah padamu. Itulah mereka orang yang mendapat petunjuk. Itu sebenarnya dulu kan sebab nuzulnya itu kan ada para murid-muridnya Nabi Isa ya. Para rasul ya. Para rasul muridnya Nabi Isa yang 11 itu kan menyebar ke seluruh penjuru negeri karena memang dikejar-kejar ya setelah dirofaknya Rasulullah Isa itu mereka dikejar. Mereka menyampaikan tuh risalah kemanapun itu. Nah, cuma mereka ini dikejar-kejar terus. Lalu ada orang yang menyatakan, ikutilah mereka. Mereka itulah orang-orang yang tidak minta upah, benar-benar tulus. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Ini menjadi satu di antara kriteria orang-orang yang berhak untuk kita ikuti. Tetapi bukan satu-satunya. Jadi kalau ternyata misalnya dia tidak minta upah, tapi dalam konteks yang lain ternyata tidak sesuai dengan Rasulullah, ya berarti belum masuk kriteria. Kriterianya banyak, misalnya berani memberikan barang yang dicintai, dia tidak menyalahi dari sunnah Nabi, baik dari sisi kedanaannya, dari sisi konsistensinya, dari sisi substansi ajaran yang disampaikan. Dia tidak minta upah, tapi kalau misalnya mengatakan bahwa Allah itu di atas, enggak sana, dan sebagainya, ya jangan juga gitu kan. Jadi, menjadi satu integral, suatu kriteria yang tidak hanya satu. Memang itu satu di antara, namun bukan satu-satunya. Jadi ya inklusif, bukan eksklusif. Benar itu. Jadi satu di antaranya begitu. Tapi hati-hati betul, karena kadang ada punya satu ciri baik untuk bisa diikuti, tapi ciri yang lain dalam hal misalnya ajarannya tidak seperti maksud Rasulullah. Ada yang ajarannya sesuai, tapi perilakunya yang sesuai. Kayaknya. Hingga dia masih tetap bermewah-mewahan, dia masih menganjurkan itu. Memang sulit mencari yang sempurna, tapi setidaknya kita mencari yang mendekat. Ngatur Mas Rahman. Oke, siap. Terima kasih, Gus. Ya. Saya rasa itu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Semangat terus dulu ya untuk menggapai kebenaran dengan belajar, bekerja, dan produktif. Semoga Allah membimbing kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fiman hadaita wa afina fiman afait wa lana wa barik lana fima ataita wa qina syarra ma qadaita innaka la tuqdi wa la yuqda. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nal bala wa qadul muslimin. Ya qulubana Ndama kawasa kun sene do biyo de kemu mi de shada. Bana blana mi de kina to de na sota tan.
أعوذ بالله من جهد البلاء وبدر الشقاء وسقوط شمرات وعلى أمين سلك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا السميع العليم من الله لم يدر المسلم بالبدن الله رب العزة بسم الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا wabarakatuh. بالقرآن واجعله لنا إماما